Yo, selamat sore kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, setelah MotoGP Misano, setelah MotoGP Misano, sekarang telah sampai di MotoGP Portugal seri Portugal 2. Jadi sirkuitnya di Portimao, ya. Portimao. Mana itu mas? Perkiraan Portugal anjing. Portugal. Sudah dibilangin tadi Portugal. Oke, sebelum kita ngebahas soal sirkuit Algarve Portimao, di sini saya akan ngasih sesuatu buat Kang Dayat, hadiah buat Kang Dayat ya, karena hari ini adalah hari spesial Kang Dayat, tanggal 5 November 2021 ya, hari ulang tahun. Hari ulang tahun ke berapa? Ke berapa? 21. Sudah berumur 21, makin tua ya. Harapannya tentu dari Ya, terima kasih dari untuk Mas Rian. dari saya, doa terbaik lah ya, Ya, intinya amin. panjang umur, diberikan kesehatan, terus ya intinya semuanya lah yang terbaik ini. Semua yang semoga tahun ini atau tahun depan lah bisa tercapai semua keinginan yang diinginkan Dayat. Amin. Ya, terima kasih. Oke, kepada Mas Rian, ini juga selain hadiah untuk Kang Dayat, juga ini adalah ucapan terima kasih saya kepada Kang Dayat karena sudah mau menemani saya bikin konten. Jadi saya nggak tahu apa yang dia suka, tapi semoga hadiah yang saya kasih ini cocok buat Kang Dayat dan dia suka. Ya, bisa dibuka. Oke, nah. Ya, saya ucapkan terima kasih pada rekan saya Mas Rian Ahmad yang mana dirinya telah memberikan suatu hadiah, tapi belum tahu ini apa. Terima kasih Mas Rian, terima kasih banyak. Jadi gunting dong, ini kan gunting bukan tusukan Ya, gini. benar, Gunting, penasaran. digunting dong. Ini barangnya seperti apa? Ini jadi agak santai aja kita pembahasannya. Pertama, biarkan teman saya ini membuka dulu hadiahnya apa tuh ya. Iya, terima kasih. Pasti kan sudah Mas penasaran Rian. karena jujur saya sudah beli ini itu dari bulan September ya, sudah sangat jauh sekali dari November ini. September akhir saya beli ini barangnya, terus saya baru ngasih tahu ini ya paling sekitar bulan Oktober saya ngasih tahu Kang Dayat kalau saya belikan sesuatu untuk kado ulang tahun ya. Selain ulang tahun ya, itu adalah salah satu ucapan terima kasih saya untuk Kang Dayat Ya, baru ini apa ini? ya. Dibuka Ya, lagi bisa dong, dibuka masih dibuka ini. lagi. Oh, alah. Emang sengaja saya bikin susah Bikin gitu, biar susah, ya, biar bisa ini ini, teman. videonya tuh makin panjang gitu. Kali menambah durasi kan lebih Harus menarik berhati-hati juga. harus berhati-hati Harus berhati-hati, ini barang apa? karena masih baru itu, masih baru, segel itu. masih segel juga. Tapi sudah sabar dan tenang. awal sudah sampai barangnya, saya buka dulu, saya cek dulu apakah sesuai dengan yang dijual. Alhamdulillah ya sesuai sih kalau menurut saya, tapi kurang lah kalau menurut saya. Harusnya sih lebih sih kalau bisa. Ya, terima kasih banyak Mas Rian. Saya nggak cukup apa. Saya untuk bisa minta tolong karena ini sangat susah sekali terkait dengan isi kadonya, kok double solasi itu. Wah. Bikin penasaran juga ini kayak. Wah, Ini sudah tinggal dibuka. ya, saya pegangin dulu. Terusin sendiri dong, saya yang megang, ada yang buka dong. Saya yang hati-hati kalau sobek nanti. Wah, Saya nggak mau mengganti ya. Ini sama sekali belum tahu isinya ya Kang Dayat, sama sekali belum tahu isinya apa. Hati-hati ada. Wih. belum hampir. Ya buka sendiri udah. Wah, dan ini ternyata Bisa ditunjukkan ke kamera. ini dari apa? Fans saya sendiri ya, dari Honda, tim Honda yang mana dirinya nomor 93 Mark Marquez. Bisa dibuka terus dipakai sekalian. Ya. Bisa dipakai Terima sekalian. kasih Mas Rian, sekali lagi saya ucapkan. Bisa digunting begini. Oh ya. Saya coba dulu.
Ini loh, apakah ini sesuai ukuran atau Marquez ya. Bapaknya Marquez. MM193 Marquez. lain ini? Ya, boleh saya langsung pakai aja mas. Harus dipakai dong. Dem ini. Harusnya saya pakai Maverick Vinales hari ini, tapi masih dicuci, belum kering. Dan Wih. saya ingin merapikan rambut dulu. Gimana? Ya, terima kasih untuk apa kaosnya sudah sesuai dengan apa ukuran yang telah saya pakai, dan alhamdulillah Ukurannya apa, L? ukurannya L, L. ya sesuai dengan apa bentuk. Ya, ada juga terima kasih sama Gunaldi, dia ngasih tahu ke saya ya. Ya, terima kasih buat rekan saya yang sudah apa ini ya memberikan kaos Mas Rian dan Gunaldi juga yang telah membantu Ngasih tahu ngasih ukurannya, tahu terus ukurannya, tanggal apa? Tanggal ulang tahun. tanggal ulang tahunnya. Ngasih tahu ke saya. Ya, terima kasih banyak. Saya sampaikan pada dua rekan saya. Yang pertama itu Mas Rian Ahmad. Terima kasih untuk hari ini juga. Saya berharap bisa dijaga sih ini Ya, kaosnya itu biar bisa buat konten sama saya itu ya, sama-sama kontennya itu rider MotoGP gitu. Ya. Oke, langsung saja kita langsung ke prediksi, kita ngebahas soal ini ya. Oke, sudah dong, Anda kok terlalu happy sekali Anda ini. Sudah dong, itu Tapi nanti juga Bang pakai yang kayak gini, disuruh pakai yang kayak ini apa? Buang aja. Sudah di bawahnya. Oke, kita langsung masuk ke Oplok. langsung masuk tikungan pertama. Ini jadi konfirmasi untuk sirkuit Portimao ini itu treknya naik turun. Jadi kayak tiap tikungan kita masuk ada turunan, ada naik gitu. Jadi di sini cukup menurutku cukup sulit sih. Tikungan pertama itu turun ya, turun langsung kita belok agak sedikit tajam kalau menurut saya itu ya, agak tajam. Tikungan pertama itu rawan juga sih, kalau buat nyalip agak sedikit rawan, tapi bisa buat nyalip, cuma titik untuk ngerem itu agak sedikit susah. Terus tikungan 2, 3 itu biasanya buat menyalip itu di tikungan ke-3 biasanya. Itu kayak turun, motor Yamaha, kayak motor Suzuki itu cocok. Karena tikungannya nggak terlalu mendalam. agak sedikit lebih ringan lah gitu. Terus tikungan 4 itu biasanya setelah belok ke kanan dan langsung belok ke kiri gitu. Nah, setelah belok ke kiri ini kan agak ada sedikit trek lurus, jadi lurus dari 4 ke 5 Ducati ya, 4 ke 5 Ducati sama Honda, tapi Honda tentu nggak bakalan on fire ya, karena konfirmasi juga kalau Marc Marquez mengalami cedera gegar otak ringan ya, jadi dia nggak bisa ikut MotoGP Portimao musim besok 2021 ini yang kedua. Untuk yang pertama dia sempat ikut dan digantikan oleh Steven Brendel atau pembalap test rider dari Repsol Honda. Terus kita lanjut ke tikungan ke-6, tikungan 678 ya. 678 ini kalau menurut saya sih lebih condong ke Yamaha sih. 78 Ke Yamaha sih lebih condong. 78 ke Yamaha, tapi 8 ini lebih ke apa ya, untuk mengovertake itu lebih, untuk menyalip lebih kansnya lebih besar lah kalau untuk tikungan 8. Terus tikungan 910 itu tikungannya nggak terlalu nikung banget lah gitu, tapi ya lumayan lah. Terus tikungan 11 12 itu masih normal lah, kayak tikungan 678 kurang lebihnya seperti itu, hampir mirip ya hampir mirip.
10. 910. 11 12 itu kurang lebih miripnya. Jadi yang paling bahaya menurutku ya ini tikungan 13. 13 Mas. Tikungan 13 ini cukup Apa ya? sangat intinya sangat tricky lah. Cukup sulit juga gitu tikungannya karena cukup apa ya? Kayak berbentuk V di tikungan 13 ini kan sama tikungan berapa ini? 5 ya. 5 sama 13 agak sedikit lebih tricky kalau menurut saya. Terus tikungan kayak berbentuk U ini makanan motor Yamaha kalau menurut saya. Oh iya. Makanan untuk Yamaha sampai ke 15 ini makanan Yamaha. Jadi kayak mesin-mesin inline 4 itu lebih gampang. Inline 4 apa? Inline 4 kayak Yamaha, kayak Suzuki itu kan gampang. Kalau V4 ya kayak tikungan 5, tikungan 13, 4, 8, 11, 12 itu gampang sekali kalau untuk mesin V4 karena V4 berarti kan punya apa ya? Punya apa sih? power. Tiap power Itu ada gitu, kayak ada, Ducati membantu. gitu. Tapi kan paling mungkin di sini ya Yamaha lewat Fabio Quartararo. Walaupun dia sudah juara kan pastinya dia mengejar poin penuh juga lah itu untuk sisa MotoGP 2021 ini gitu. Walaupun dia sudah resmi menjadi juara di MotoGP Misano kemarin ya 2 minggu kemarin, ya seenggaknya di Portimao ini si Quartararo ini tentu bakal harus mendapatkan poin yang walaupun nggak harus juga sih, seenggaknya kan agar hasilnya itu lebih puas. Dia kalau menang kan tentu lebih puas juga gitu. Nah, berarti terkait dengan itu apa tadi di tikungan yang agak apa curam itu ya mesin apa V4 kayak Ducati, Honda kelebihan di sana berarti ada kelebihan. Tapi Tapi di sini V4 baru menang itu sekali lewat tim KTM di tahun kemarin. Lewat KTM itu terakhir. Jadi yang menang itu Miguel Oliveira, dan tahun ini di awal tahun 2021 ini yang menang Fabio Quartararo. Terus nggak tahu ini untuk Portugal 2 yang menang itu siapa. Tapi kemungkinan dari data ya paling Fabio Quartararo lagi gitu. Kemungkinan dari tim Yamaha yang bisa nanti mempertahankan kemenangan lintasan ya, kemenangan di lintasan Portimao. Fabio Quartararo mungkin dari apa tim Suzuki itu enggak mungkin lah, enggak mungkin lah. Apa tim segi tikungan yang tentu saja belum. Suzuki berat lah karena menurut saya juga intinya bukan nggak mungkin ya, mungkin aja kalau Quartararo crash, tapi kan Quartararo sekarang kan dia jauh lebih tenang, mengendarai motornya jauh lebih tenang, nggak terlalu agresif, tapi nggak setiap saat dia agresif. Kalau agresif kan kalau ada perlunya aja. Kalau memang Ducati itu bisa kan kemungkinan bisa bertahankan di kalau jalur itu bisa, tapi ini kemarin mayoritas ini soalnya tikungan cepat kan, jadi tikungan cepat naik turun, jadi Ducati agak kesulitan di situ. Apalagi kan dari Ducati pun dia kan tidak bisa mempertahankan dari tikungan itu kan harus berhati-hati juga ya. Dari motornya sendiri itu kan karena sulit untuk dikendalikan dari tikungan tadi itu. Untuk Ducati itu motornya kan sangat susah dikendarai oleh para pembalap itu. Walaupun ada Pecco Bagnaia, terus ada Jack Miller, tuh tidak menjamin mereka bakalan tampil bagus atau bisa mengalahkan Quartararo di sini gitu. Karena kemarin juga saya setelah melihat dari Misano yang mana Quartararo itu kan dari sekitar sekitar tengah-tengah 15 atau 11 itu kan pas dari akhir finish hampir usai di lintasan itu kan dirinya sudah berusaha untuk bisa mempertahankan atau bisa menyalip dari motor-motor satu itu. Sangat luar biasa itu Mas. Strateginya itu sudah dia dari motornya itu sih kemungkinan dari
segi pembalapnya mungkin sudah ada poin apa strategi untuk membantu itu. Kalau strategi sih kayaknya sudah ada pastinya. Sudah ada. Pastinya sudah ada. Karena poin pun enggak terlalu banyak lah yang harus dikumpulkan Quartararo untuk meraih gelar juara di MotoGP Dari 11 Misano. Karena Pecco kalau menang ya mungkin masih ketunda gitu. Tapi kan yang menjadi masalah kan Pecco juga jatuh, Jack Miller jatuh. Itu kan poin plus buat si Quartararo ini ada gitu kan ya. Berarti nanti terkait kemarin apa pas kemenangan dari Quartararo dirinya kan sudah diakui apa gelar juara Sudah resmi juga, itu sudah resmi. resmi. Jadi nggak bakalan bisa dikejar lagi. bakalan. Jadi sudah dia mempertahankan Ya pastinya. sudah resmi menjadi seorang champion di MotoGP Ya, 2021 sangat ini. support sekali itu apa kemenangan itu. Respect sih. Quartararo respect juga. Terus dari segi sirkuit tadi ya sudah lihat kan. Sudah. Nah kira-kira untuk Dari tim pabrikan mana tim pabrikan yang dirinya bakalan bisa mempertahankan naik podium. podium ya. ya Ya kita prediksi ya. untuk Yamaha menurut saya 95%. Yamaha. Siapa itu? Yamaha. Yamaha. Ya ini untuk timnya dulu. Untuk timnya dulu. Untuk timnya dulu 95%. Ya untuk terkait dengan Tim. besok tim ya Yamaha. Jadi kalau saya ya juga Yamaha mas. Yamaha berapa persen? 95%. 95%. Bisa apa? 95%. Bisa mempertahankan itu dan Gitu. bisa Iya. masuk ke podium. Bisa insya Allah. Bisa. Ya saya juga sama sih. Terus Ducati dengan Jack Miller dan juga Francesco Bagnaia kira-kira berapa persen untuk naik podium? Kalau dari Ducati dari Jack Miller, Bagnaia sama ya. Ya itu menurut Kang Dayat kira-kira Menurut berapa saya persen? kira-kira Kalau kalau menurut saya Bagnaia- paling 80%. Karena di balapan pertama itu tim Ducati ini agak sedikit kesulitan di sirkuit. Karena mayoritas kan tikungan bukan trek lurus. Ya. Kalau trek lurus mungkin Ducati masih bisa. Tapi ini masalahnya kan treknya banyak tikungan, cepat, juga tikungan kayak bentuk V gini kan hanya tikungan 5 sama 13 tadi. Yang paling yang bentuknya V. Ya bentuknya V. Ya menurutku untuk- paling 80% lah kalau dari saya. Kemungkinan besar untuk saya itu ya 85%. 85%. Ya, 85% karena apa? Dari apa salah satu selain di tikungannya dirinya sulit untuk mengendalikan dari apa tikungan-tikungan, tapi dia memiliki kesempatan besar dari setar tadi apa Start. yang Trek panjang lurus. itu trek lurusnya itu dapat untuk bisa apa ya menambah menyalip dari Yamaha itu bisa mungkin mempertahankannya bisa. Ya harusnya Tapi sih bisa, kelemahan tapi itu kalau mungkin di itu sana, seharusnya Mas. bisa. Memang benar ya kelemahannya di tikungan itu Hmm. kan trek tikungannya kan sedikit agak cepat Hmm. makanya kan butuh apa ya kayak persiapan juga di trek tikungan itu yang agak sulit itu Hmm. jadi harus konsen juga, Iya. harus bisa Karena Ducati itu sangat lemah di kelemahannya di tikungan, situ. sangat lemah Tikungannya sekali. sangat Tapi lemah sekali. mereka punya power di trek lurus, tapi sangat lemah di tikungan. tikungan juga kan motornya Tadi berapa? sangat sulit 85. 85% ya dari Ducati. Untuk Honda tanpa Marquez ini kira-kira berapa persen? Saya 70% aja lah, soalnya tanpa Marquez sih. Ya itu siapa saja ya perkiraan dari tim Marquez itu siapa saja dari adiknya siapa itu namanya Gak bakalan mungkin naik podium Bakalan lah, gak bakal mungkin naik itu. dari untuk sementara menggantikan Stefan Bradl Stefan Bradl sama Paul Espargaro, dan itu Espargaro. sudah pasti sangat tidak mungkin untuk bersaing dalam zona podium. lewat dulu ini mungkin juga untuk terkait Harus dengan harus berapa persen ini? Karena Ya. nggak tanpa Marquez ini, Marquez Ya, cedera tanpa itu. gegar otak ringan, nggak mungkin dia balapan, bahaya. juga karena yang mempertahankan kemarin juga pun dari Honda itu sudah bagus ya 93 itu Marquez itu ya sudah Dan kalau dari saya ya itu dari Mas Rian 70%. ya sama juga saya Karena tanpa Marquez nggak Ya, mungkin tanpa. kalau Paul Espargaro doang yang bersaing. Kalau untuk Karena Stefan masih- Bradl nggak bakal mungkin dia bisa masuk 10 besar aja, Ya. beruntung ya. ya itu Bisa masuk 10 besar, Stefan Bradl beruntung.
Tapi kalau Paul Espargaro bisa podium, ya syukur. Syukur. Ya beruntung aja kalau yang ada di depan Paul Espargaro ada yang jatuh banyak, misalnya jatuh 5. Kemarin juga Pak dari Mayoritas banyak yang jatuh. Marquez juga jatuh kemarin ya. Gak tahu juga sih, gak peduli. Kemarin. Gak peduli. Jatuh itu. Oke, terus Suzuki Ya, Suzuki. dengan Joan Mir dan Alex Rins kira-kira Ada kesempatan mampukah? besar untuk apa? Untuk Enggak lah, ya enggak jauh lah. Kalau untuk mungkin. iya sih kalau masih bisa. Tahu kira-kira menurut Kang Ded berapa persen? Kalau Suzuki soalnya dari seluruh penampilan itu Suzuki kurang bagus sih, masih sangat kurang dari ekspektasi, kurang dari segi performa motor juga masih kurang. Kira-kira berapa persen? Kalau dari saya sih paling 65. Iya benar, 65 karena sangat berat sekali untuk ikut bersaing gitu. Terus saya pertama kali akan menjagokan KTM ya. Mengikutkan KTM karena biasanya kan paling hanya 4 pabrikan doang. Sekarang saya memasukkan KTM. Kenapa? Karena salah satu pebalap KTM ini ada keunggulan. Enggak, bukan keunggulan, tapi orang Portugal, tuan rumahnya. Ya sudah dong, harusnya kan karena tuan rumah dia harus bisa tampil bagus dong. Kan orang Portugal, dan kebetulan balapan minggu ini di Portugal gitu. Nah ini juga menurut saya agak sedikit sulit sih, karena KTM juga kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik ya bagus, kalau lagi turun ya paling drop ya kan, paling parah lah gitu kasarnya. Ya kalau untuk KTM kira-kira berapa KTM? Karena jarang konsisten, jarang di atas sih. Saya melihat dari Ya, 1 atau 2 yang bisa 60% lah kalau dari saya. Mungkin ya bisa 60%. 60% itu. Saya agak masukin Aprilia karena masih proses. Terus nggak masukin idola juga Maverick Vinales karena nggak mungkin, karena masih dalam tahap adaptasi. Mungkin tahun depan semoga menjadi hal yang ya dari motornya sudah adaptasi dengan intinya dengan gitu yang dengan sesuatu suasana yang baru bisa beradaptasi. Oke, untuk prediksi 1 2 3. Oke, saya ya. Kalau saya sudah pasti dong Fabio Quartararo. Karena kemenangan yang kemarin itu Fabio Quartararo juga wah hebat yang kemarin. Terus Fabio Quartararo. Tapi kalau misalnya si duo Ducati Star bagus kayak Star 1 sama 2 mungkin bisa untuk menjegal Quartararo untuk meraih kemenangan gitu. Kemungkinan bisa. Ya paling si Quartararo ya, pos 1 Quartararo, yang kedua kalau enggak Francesco Bagnaia, terus ada yang ketiga itu kalau enggak salah ya paling Jorge Martin ya. Untuk yang ketiga enggak masukin Suzuki saya. Dari tim KCM tadi yang tuan rumahnya Miguel Oliveira. 3 atau akan dipilih nomor 3 atau 4 dari itu yang kemungkinan ya langsung prediksi podium 1 2 3 yang bakal menang. Iya, yang Dayat. Oh ya, langsung saja saya siapa pembalap yang bakalan menang di MotoGP ini, yang akan bisa menang dan naik podium awal pertandingan. Yang pertama dari tim Ducati siapa terkait dengan itu kemarin yang jatuh siapa? Francesco Pecco. Iya, Pecco Bagnaia pos 1 untuk yang Dayat. Untuk yang kedua kenapa enggak Marc Marquez? Saya juga kenapa sangat tragis sekali untuk tragis ya mendengar hal itu terkait dengan hal yang insiden dialami kecelakaan motocross ya off-road ya. Iya, off-road dari motocross, kendala yang sangat ringan itu. Memang paling sering pembalap MotoGP kalau cedera pasti dari ini. Kayak Valentino Rossi kakinya pernah patah karena latihan motocross. Itu di tahun 2017. Terus Maverick Vinales juga pernah lengannya cedera karena latihan motocross. Sekarang Marc Marquez harus gegar otak ringan. Yo, posisi 2. Ya, posisi 2 lanjut dari tim Yamaha.
Yamaha. Quartararo. Quartararo. Oke. Ketiga Yang ketiga dari mana? Tim Yamaha lagi lah. Yamaha. Ya. Siapa? Siapa? Gak lupa tuh namanya. Yang itulah dari tim Quartararo kan, Yamaha kan. Ya, Yang kemarinnya mungkin Franco siapa itu? Morbidelli. Morbidelli mungkin bisa. Morbidelli. Dua Berani Yamaha sama Berani satu- sekali dia. Berani sekali lihat mukanya ini. Sungguh sangat berani sekali menjagokan Franco Morbidelli yang notabene cedera lutut belum sembuh. ya mungkin Belum saja sehat. ada, Belum sehat kesempatan 100% besar tapi untuk dengan bisa pedenya dia mempertahankan. menjagokan Franco Morbidelli. Tapi gak apa-apa, Bukan- itu namanya prediksi ini karena kita gak spesial, tahu ini nggak karena tahu semua. ya kita gak tahu Mana harus bisa satu. kan nggak tahu Nggak tahu ya, apakah Quartararo jatuh ya kita nggak tahu. bisa saja. Apakah Marquez akan balapan kan tidak tahu tidak walaupun cedera. Walaupun cedera. Mungkin Mungkin ini aja sih, nggak banyak juga. Jadi untuk race kali ini kemungkinan ya kalau kan nggak ada Marquez, jadi nggak akan bakalan ada yang bosan, kecuali kalau Fabio Quartararo setelah start dia langsung di depan, itu pasti akan sangat membosankan. Ya saya berharap akan ada duel-duel menarik lah di MotoGP kali ini, kurang lebihnya kayak di MotoGP Misano kemarin lah, ada duel-duel gitu rame lah gitu, ada salip-salip lah gitu. ya itu Itu pasti rame kalau terkait kalau dengan balapan apa, ada salip lintasan menyalip itu itu kan ada, pasti rame. apa persaingan itu ya, Nah, dari pasti tikungan, dari pasti akan lintasan lurus, sangat ada ramai sekali. salip menyalip gitu. Wah, Pasti rame. hebat. Pasti seperti kemarin tuh sudah Mungkin sangat ini aja udah cukup ini aja. Sudah cukup ya. Sekarang sudah cukup karena sudah ada 25 menit. keperluan, ada beberapa kegiatan ya kita Ya, sama mungkin saya juga. Karena ini menyempatkan konten juga karena ada hari spesial juga buat Kang Dayat. dan saya Ini lagi ini itu Kang ya, Dayat. terima kasih banyak pada rekan saya Mas Rian Ahmad dan Gunaldi Wijaya yang telah Anda kesebut memberikan- Gunaldi. Anda kesebut ya. Mas Gunaldi juga ya. Anda kesebut karena telah menolong saya. Terima kasih banyak ini atas pemberiannya, semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan ibadah dan Amin. dilanggengkan itu hubungannya Mas Rian Ahmad Sudah, jangan dibahas, ini konten bukan bahas masalah pribadi bangsat. ya itu ada pasangannya. Sudah dong, Ya, masih mungkin itu saja. dibahas dia masalah pribadi ya. Tapi gak apa-apa, oke. Senang sekali. Intinya saya juga ini selain kado buat Kang Dea juga intinya rasa terima kasih saya karena di tahun 2020 saya sama Kang Dea juga sudah sempat bikin wacana kalau pengen bikin konten bareng di tahun 2021 ini dan terrealisasikan di tahun 2021 ini, dan akhirnya saya bisa bikin konten bareng sama Kang Dayat. Dan saya juga selain ini buat kado ulang tahun juga ini ucapan terima kasih saya untuk Kang Dayat karena sudah mau membantu saya bikin konten MotoGP. Ya intinya buat Kang Dayat seperti yang sudah tadi saya bilang, semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan segala sesuatu yang diinginkan di tahun ini, di tahun depan semoga lekas tercapai. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.